Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang uang dan kebijakan moneter Islam dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang dibimbing oleh Ibu Manjasari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama Mila Sastika Manurung, Sophie Muti Ardianti Asibuan, Rizka Salsabila, Putri Amanda, Nurwani Nasution, Diki Ardiansa Putra, Ulfa Amirah Hairi, Nur Hadiah, Rizky Fadila Yoga, dan saya sendiri Riau Rizky Arahap. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian, definisi dan jenis uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya untuk pembayaran utang. Beberapa ahli menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai penimbulan kekayaan. Demikianlah dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sophia Ardianti Asibuan dengan NIM 0506202186. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang kartal dan uang logam. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan otoritas moneter, dalam hal ini adalah bank sentral. Uang kartal terbagi menjadi dua, yaitu uang negara dan uang bank. Uang negara adalah uang yang dikeluarkan pemerintah yang memiliki ciri-ciri: satu, dikeluarkan oleh pemerintah, dijamin oleh undang-undang, bertuliskan nama negara yang mengeluarkan, ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah uang bank. Uang bank adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral berupa uang logam dan uang kertas yang memiliki ciri-ciri: satu, dikeluarkan bank sentral, dua, dijamin dengan emas atau valuta yang asing yang disimpan di bank sentral, yang ketiga bertuliskan nama bank yang bersangkutan, yang keempat ditandatangani oleh gubernur bank sentral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang biasanya terbuat dari emas atau perak, karena emas dan perak adalah salah satu syarat yang memenuhi efisien pada saat pembuatan uang. Yang kedua adalah uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah menurut undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sastika, NIM 0506202133. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya tadi. Uang girai. Terciptanya uang girai akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat. Adapun kegunaan uang girai adalah sebagai alat tukar yang lebih mudah, lebih aman, dan lebih praktis. Selain Bank Indonesia, Bank Umum juga berhak menciptakan uang girai. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992, definisi uang girai adalah sebagai tagihan umum yang dapat sewaktu-waktu sebagai alat untuk pembayaran. Adapun bentuk-bentuk uang girai berupa cek, giro, atau telegraphic transfer.
Terjadinya uang girai di antaranya yaitu penyebaran uang tunai kepada bank dan di atas dalam rekening koran atas nama penyetor, dan penyetor menerima buku cek dan giro bliet. Keuntungan menggunakan uang girai sebagai berikut. 1. Memudahkan pembayaran karena tidak menghitung uang. 2. Alat pembayaran diterima atas jumlah yang tak terbatas. 3. Lebih aman, resiko yang kecil, dan bila hutang dapat dilaporkan ke bank yang mengeluarkan cek atau bliet diblokir. Uang kuasi. Menurut Bank Indonesia, kuasi adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk mendeskripsikan aset yang diuangkan secara cepat. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening tabungan valuta asing milik swasta dan domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwani Nasution dari kelompok 2, NIM 0506202190. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa, baik digunakan dalam kualitas kecil maupun besar. Yang kedua yaitu sebagai alat pembayaran uang. Fungsi yang satu ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpanan nilai, di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan berlebih, uang tak digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi sebagai untuk disimpan, seperti diinvestasikan, deposito, tabungan, giro, atau investasi guna keperluan di masa depan. Yang keempat, sebagai alat mempermudah aset. Setiap orang dapat memindahkan aset dari satu tempat ke tempat lain dengan uang. Contohnya, seseorang memiliki rumah di suatu daerah, dapat memindahkan aset tersebut ke daerah lain dengan cara menjualnya terlebih dahulu, kemudian membeli aset di lokasi yang baru. Yang kelima, sebagai alat pendorong perekonomian. Perekonomian akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas nilai uang ini dapat memicu statement investasi secara positif, di mana orang-orang akan tergiur untuk melakukan investasi sehingga perekonomian semakin bertumbuh dan berkembang. Terima kasih. Baiklah, saya Nur Hadiah akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Uang dalam perspektif ekonomi Islam. Uang merupakan segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media penukaran dan penyimpan nilai. Peran uang dalam sistem moneter Islam. Uang sebagai alat tukar. Dalam konsep ekonomi Islam, uang dikatakan sebagai milik masyarakat. Sistem moneter dalam ekonomi Islam menghindari terjadinya penumpukan uang. Sistem moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro suatu negara dan usaha mengendalikan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Rensa Putra, NIM 0506202201. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Peranan uang dalam kebijakan moneter. Uang sebagai alat tukar yang banyak menghilangkan kesulitan yang terdapat dalam sistem barter. Barter hanya bisa dilakukan oleh dua pihak yang sama-sama membutuhkan barang yang ditukarkan. Namun dengan adanya uang sebagai alat tukar yang diakui seluruh masyarakat, maka dapat menjadi alat tukar untuk berbagai keperluan oleh banyak pihak. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah pempen, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Islam tidak mengenal konsep time value of money sebagai dikenal dalam konsep
uang konvensional dalam konsep ekonomi Islam. Selanjutnya, uang dikatakan milik masyarakat. Money is value goods. Money is public goods karena sebagai milik umum, maka uang harus dapat digunakan masyarakat tanpa ada hambatan dari orang lain. Sistem moneter dalam ekonomi Islam harus mendukung terhadap fungsi uang sebagai alat tukar dan menghindari dari terjadinya penumpukan uang. Sistem moneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro. Suatu negara dengan usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan secara baik melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Pada pengembangan sejarah, uang dilatar belakangi oleh sulitnya sistem double counterfeit of one yang ada di masyarakat. Untuk mengatasinya, maka masyarakat menciptakan alat tukar berupa uang sebagai alat tukar. Peranan uang sangat menentukan kegiatan perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya yang berjudul tentang kebijakan moneter Islam. Dalam era awal Islam, itu pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal merupakan fondasi awal yang sekarang kita sebut dengan bank sentral. Namun ada satu hal yang membedakan Baitul Mal dengan bank sentral, yaitu di dalam Baitul Mal tidak dapat unsur interest, karena unsur interest itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Baitul Mal itu didirikan tidak hanya untuk menyalurkan ajaran agama Allah aja, melainkan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, memastikan pemerataan masyarakat atas haknya. Dan selanjutnya kita akan masuk pada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu kan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, untuk mengatur inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Seperti itu ya. Dengan cara melakukan perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan instrumen-instrumen lainnya. Dari instrumen tersebut dapat kita ambil dua instrumen yang tidak sesuai dengan kebijakan moneter Islam, itu tingkat diskonto dan operasi pasar terbuka. Karena dua instrumen ini memiliki unsur intrinsik atau unsur riba gitu loh. Unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Karena inilah kedua unsur ini tidak diperbolehkan. Itu ya. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ufamira Khairi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah kesejahteraan ekonomi. Dengan kesempatan kerja penuh, tujuan ini erat kaitannya dengan maqasid syariah. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya semua sumber utama kesulitan, dan meningkatkan kualitas hidup secara moral dan material. Manusia hidup di dunia ini adalah sebagai khalifah Allah. Sumber daya yang tersedia adalah untuk semua manusia. Pemanfaatan sumber daya haruslah mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang antara lain, yang pertama adalah kemakmuran material tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak esensial dan secara moral dipertanyakan. Yang kedua adalah tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, tidak boleh menimbulkan bahaya pada generasi sekarang atau yang akan datang dengan merusak lingkungan fisik dan moral. Keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian. Yang pertama adalah suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. Yang kedua adalah hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama. Nilai-nilai keadilan berpijak pada prinsip persamaan dan persaudaraan.
Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kekayaan dan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, tanpa membedakan ras dan golongan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Persaudaraan mempunyai pengertian bahwa setiap individu adalah saudara. Kekayaan adalah hasil jerih payah individu. Akan tetapi di dalam kekayaan tersebut ada hak orang lain. Harus didistribusikan kekayaan dengan demikian kepada mereka yang memiliki hak. Terkait dengan tujuan ini, pengaturan bank sentral harus bersifat realis dan mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Salsabila, NIM 050620020198. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian nilai-nilai keadilan berpijak pada prinsip kesamaan dan persaudaraan. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, tanpa membedakan golongan maupun perbedaan-perbedaan lainnya. Keadilan ini merefleksikan bahwa imbalan materi haruslah diberikan secara wajar atas kerja keras, kreativitas, dan kontribusi yang diberikan kepada output. Kekayaan memang adalah hasil jerih payah individu, akan tetapi di dalam kekayaan itu ada hak milik orang lain. Yang ketiga, stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai uang sangat mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian, baik secara ideologi maupun praktek, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Ketidakmenentuan uang mengakibatkan kerusakan perekonomian karena orde ekonomi didasarkan pada prinsip penawaran sebelum permintaan, sehingga peramalan suatu harga dengan tepat menjadi sulit dilakukan. Ketidakmenentuan nilai uang yang lebih berbentuk inflasi daripada deflasi menunjukkan bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai suatu satuan hitung yang adil dan benar. Stabilitas nilai uang adalah prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Terima kasih. Baiklah, saya Putri Amanda akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. 13 pijakan pokok dalam manajemen moneter Islam adalah tidak berlakunya bunga dan keadilan distribusi kekayaan. Manajemen moneter Islam mencakup 1. Manajemen permintaan uang, 2. Manajemen penawaran uang. Perbedaan dan kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah Islam tidak mengakui adanya instrumen pada suku bunga, karena jelas dalam Al-Quran riba itu sangat dilarang atau haram. Sementara itu menurut Umer pada tahun 1985 mengemukakan instrumen-instrumen pengendalian moneter perekonomian Islam terdiri dari A. Target pertumbuhan dalam NM dan MU, B. Saham publik terhadap deposito unjuk, C. Cadangan wajib resmi atau GWR.